Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu udah benar-benar saya udah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Kita sudah mempermasalahkan. Kita sebagai pihak yang mengajukan di MK. Nah, cuman permasalahannya KPU kita ini apapun masalahnya ya berjalan aja. Jangan sampai nanti Bapak Hotman Paris menangis dan Bapak Oto Hasibuan masuk kamar gak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa Pilpres di MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, semakin kesini malah justru semakin seru ya, dimana sidang MK sudah berlanjut sampai hari ini ya. Ya teman-teman semua, ada statement dari Bang Hotman Paris yang sampai hari ini pun masih ramai diperbincangkan. Dimana beliau mengatakan bahwasanya kemarin ketika pemilihan nomor, debat dan lain-lain sebagainya, pihak dari 01 dan 03 itu baik-baik saja tuh dengan Gibran, tak ada yang dipermasalahkan. Lalu kenapa ketika sudah kalah malah justru mempersalahkan? Nah teman-teman semua, dari sini kita bisa melihat bahwasanya Bang Hotman Paris salah memandang ya, salah persepsinya karena sudah ada jawaban dari tim hukum dari 01, jelas banget di situ dan nanti kita akan paparkan dan kita akan lihatkan ya. Dan juga ada jejak digital dari Bang Hotman Paris yang dulu pernah menyangkal ataupun yang merasa tidak pas lah gitu jika Gibran dipaksakan maju sebagai cawapres, dan itu pun ada nanti videonya ya, kita bongkar di sini teman-teman semua. Jadi menurut gue pribadi adanya Bang Hotman Paris di MK ini justru terlihat gimana ya, benar kata Bung Refli Harun bahwasanya kehebatan Bang Hotman Paris itu bukan di sini tempatnya gitu loh. Masuk gitu loh, maksud kan? Oke teman-teman semua, kita lihat dulu ya videonya. Tanggapan mengenai putusan MK ini Pak, Pak sudah komunikasi dengan Mas Gibran? Yang saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, ya, kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari, ya demokrasi ya demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih, ya kan? Tapi alhamdulillah ya kita jalankanlah demokrasi yang sebaik-baiknya ya. Yang penting rukun, sejuk, damai. Oke? Begini, jadi kami ini adalah pihak yang pernah kalah 2014-2019. Biasa kalau ada narasi-narasi pihak yang kalah itu biasa. Tapi kita harus buktikan. Tapi manakala kita tidak bisa buktikan, ya kita terima kekalahan kita. Jadi kita tidak harus cengeng, kita tidak harus menyalahkan orang lain. Ya kalau memang kita kalah ya sudah, kita kalah, kita terima. Dan kita pernah mengalami itu, makanya kita ya senyum saja, dijogetin aja lah. Oke, makasih. Ini menurut gue statement yang sangat membagongkan sih ya. Ya kalau kalah terima saja ya, diterimalah, kalah kok nggak diterima, terima saja. Tapi kan sebelum menerima kekalahan secara mutlak ada jalur-jalur yang harus dijalankan dulu. Apalagi kita melihat bahwasanya kemarin kita tidak bolehlah menutup mata, terlihat jelas ya bahwasanya ada indikasi-indikasi kecurangan. Nah maka dari itu hari ini kita proses di MK gitu loh. Bukan masalah cengeng atau tidak terima gitu, enggak. Kita terima kok kekalahan asalkan sesuai dengan kebenaran, gitu aja sih. Oke teman-teman semua, kita masuk ya ke statement dari Bung Hotman Paris dan langsung ditanggapi oleh tim hukum 01. Ini dia videonya. Perbuatan merupakan pengakuan, ya. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu udah benar-benar saya udah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Yang kami ajukan cengeng dan salah kamar. Perlu menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran sengketa yang kami ajukan, petitum dari kubu 01 ke MK mengenai proses kecurangan Pilpres. Sejak di MK, KPU, penggunaan PJ Kepala Daerah, aparat hukum, pengerahan aparat desa yang menyalahi undang-undang,
dan penyalahgunaan bansos sampai proses pemungutan suara adalah perselisihan tentang hasil. Kami berharap jangan sampai nanti Bapak Hotman Paris menangis dan Bapak Otto Hasibuan masuk kamar gak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa Pilpres di MK. Menyala bangku. Nah, kalau ditanya, kenapa tidak kita permasalahkan ketika awal pencalonan? Nah, itu juga lagi informasi. Kita sudah mempermasalahkan. Kita sebagai pihak yang mengajukan di MK-MK. Kita juga sebagai pihak yang mengajukan di DKPP. Nah, cuman permasalahannya, KPU kita ini, apapun masalahnya ya berjalan aja. Itu permasalahannya. Itu yang menjadi penyebabnya itu. Seandainya KPU-nya pada waktu itu memahami permasalahan ini dan lalu menunda, ini tidak akan terjadi peristiwa ini. Seperti itu, Bos. Ya, jelas banget ya, clear banget. Jadi yang dikatakan oleh Bang Hotman Paris itu hanya omong-omong doang ya. Ini jelas nih, dijelasin sama tim hukum Amin. Sampai sini harusnya paham lah ya, harusnya paham. Oke teman-teman semua, nih coba kita lihat ya sedikit jejak digital dari Bang Hotman Paris. Kita lihat videonya. Ini parah nih. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas umur capres dan cawapres telah menimbulkan kehebohan yang sangat luar biasa dalam sejarah peradilan di Indonesia. Inilah pertama kali dalam putusan hakim yang dissenting bukan hanya mendebat substansi, tapi terang-terangan menuduh bahwa perilaku dari hakim lainnya di luar batas nalar yang wajar. Belum pernah ada putusan pengadilan di Indonesia yang redaksinya seperti itu. Saya yakin karena Hotman jauh lebih senior dari seluruh hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Dari segi pengalaman saya belum pernah ada putusan pengadilan di mana dalam putusan terang-terangan hakim malah menyerang hakim lain dalam putusan tertulis. Ya, ini suatu kehebohan yang sangat luar biasa. Apakah ini benar karena memang terlalu parah nuansa politik untuk putusan tersebut? Inilah Hot Room. Apakah MK alat politik kekuasaan? Tenang. Usia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Dengan demikian saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum pemohon, yakni berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Ya teman-teman semua, ini acara Bang Hotman Paris ya. Di sini Bang Hotman Paris mengomentari putusan MK soal batas usia capres dan cawapres. Apakah MK alat politik kekuasaan? Beliau kan tadi mengatakan ya, apakah begitu parahnya ini akan menjadi alat politik atau bagaimana? Ya di sini Bang Hotman Paris terlihat masih punya keinginan untuk berkomentar mengenai Gibran yang masuk menjadi cawapres ya. Beda dengan saat ini yang justru menjadi tim hukumnya. Ya gua nggak tahu sih ini di belakangnya ada apa. Tapi ya seperti itulah pada akhirnya. Oke teman-teman semua, mengenai dari tim hukum 1 dan tim hukum 03 menginginkan adanya pemanggilan untuk 4 menteri ya. Dan di sini pun sepertinya dari hakim memperbolehkan ya. Nah teman-teman semua, tapi di sini tim hukum 02, tepatnya Pak Otto Hasibuan, beliau menyangkal adanya pemanggilan 4 menteri ini ya. Dikarenakan apa ya, nanti di sini ada videonya dan itu pun langsung dikomentari oleh Bung Deddy Sitorus. Kita lihat videonya.
Tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan tim hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta menteri di Kabinet Indonesia Maju dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Amin meminta 4 menteri menjadi saksi, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Arif Yusuf Amir, menyebut keempat menteri tersebut memang masuk dalam daftar saksi yang diajukan ke persidangan dan pihaknya meminta majelis hakim bisa membuat ketetapan 4 menteri tersebut hadir. Di kesempatan yang sama, tim hukum Ganjar Mahfud juga meminta majelis hakim menghadirkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Menurut Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, para menteri itu penting dipanggil oleh Majelis Konstitusi untuk menjelaskan perihal bantuan sosial. Sementara tim hukum Prabowo Gibran meminta Majelis Hakim mempertimbangkan relevansi para menteri dengan sengketa Pilpres 2024. Agenda persidangan sengketa Pilpres 2024 akan dilanjutkan pada Senin mendatang. Agenda menghadirkan saksi dan ahli dari pemohon Anies Muhaimin. MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan tidak lebih dari 19 orang. Ya, seru nih ya kalau misalnya nantinya 4 menteri ini dipanggil sebagai saksi untuk datang ke Mahkamah Konstitusi. Karena nanti di sini bakal jelas nih ya kan, dan Mahkamah Konstitusi sendiri yang akan bertanya langsung kepada 4 menteri tersebut. Lalu bagaimana tanggapan dari Bung Oto? Kita lihat ya. Coba umpamanya dia minta menteri. Kalau kami nanti minta tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus nggak habis-habis kan? Bagaimana? Kalau umpamanya dikabulkan menteri, kami juga akan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Kemarin ada pernyataan dari pengacara Paslon 02, Pak Oto Hasibuan, yang menyamakan permohonan kuasa hukum 01 dan 03. Kalau ingin memanggil para menteri, maka mereka pun akan memanggil atau bisa saja memanggil Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya tidak tahu Pak Oto sedang waras atau sedang mabok, karena logikanya adalah meskipun itu yang berhadapan adalah para pihak sebagai pasangan calon dalam Pilpres, tapi Mahkamah Konstitusi itu tidak sekedar mahkamah kalkulator yang menghitung angka-angka. Mahkamah Konstitusi itu juga bicara tentang substansi, karena konstitusi adalah substansi. Itu bisa dilihat dari berbagai keputusan mereka, misalnya pada waktu meloloskan calon 02 pada keputusan TPS nomor 90 ya. Jadi kenapa perlu dirasakan dipanggil Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Menteri yang lain? Karena menurut dalil mereka, pemilu kemarin itu diwarnai dengan pengaruh, ya, tanda kutip, dari berbagai langkah-langkah yang dilakukan oleh pejabat negara yang kemudian berdampak pada hasil pemilu. Apa itu? Misalnya bansos. Ya, misalnya keterlibatan para PJ kepala daerah. Mengapa mereka perlu dipanggil? Karena asumsinya mereka ikut mempengaruhi. Karena apa? Misalnya bansos itu adalah dari anggaran APBN. Menteri Keuangan dan Menteri Sosial adalah bendahara negara serta kuasa pemegang anggaran. Itu Menteri Sosial, sehingga wajar mereka ditanya untuk membenarkan dalil tersebut. Jadi ada dasar hukumnya, ada dasar filosofisnya. Yang kemudian siapa yang perlu dipanggil? Tentu pihak-pihak penerima bansos untuk ditanyakan apakah memang pilihan mereka terpengaruh oleh bansos itu. Ya, karena seperti kita lihat ada upaya dari Menteri Perdagangan berkali-kali pada masa kampanye menyatakan ini bansos bukan dari negara ya, tapi dengan secara nyata mengatakan dari presiden. Jadi itu kan upaya mempengaruhi preferensi pemilih. Jadi kalau kemudian Oto Hasibuan mengatakan kami juga bisa memanggil Bu Mega, saya tanya, memangnya Bu Mega itu menteri yang mempunyai kewenangan kuasa anggaran? Kan tidak.
Apakah Bu Mega menerima sembako? Sudah pasti tidak. Jadi tolonglah, kalau memang pintar gunakan perbandingan yang setara. Jangan seperti orang nggak makan sekolahan gitu. Malu dong Pak Oto, pengacara senior tapi tidak mampu memberikan logika yang baik. Oke? Ya, itu tadi sentilan dari Bung Deddy Sitorus. Wah, mantap sekali ya. Tapi benar juga ya, apa hubungannya gitu? Masa manggil 4 menteri terus balasannya manggil Ibu Mega. Sementara Ibu Mega kan ketua umum bukan menteri ya. Lucu juga emang di sini ya. Ya begitulah teman-teman semua. Sidang masih berlanjut ya, dan kita sebagai masyarakat tetap harus tenang untuk menunggu hasil akhir dari sidang tersebut. Siapakah yang akan diputuskan oleh MK? Apakah Pak Prabowo akan diputuskan sebagai presiden atau justru adanya pemilu ulang dan mendiskualifikasi Gibran sebagai wakilnya? Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.